Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gede Made Arindya Gunasuta. Saya Putra Biprasadan Putra. Kami dari Kirtiga Trisma. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mengikuti perlombaan LPP pada bidang Life Science, di mana pada penelitian kali ini kami akan membawakan judul Santap. Bioserum nanoemulsi terinkorporasi dadak padi dan daun mangkokat beranaskan Ayurveda sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus pada Alopecia cicatricea. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana penelitian kami. Selamat menyaksikan. Alopecia cicatricea adalah kondisi di mana adanya terjadi kerusakan pada sel kulit dan menyebabkan kerontokan secara permanen. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan ini. Salah satunya adalah peradangan pada kulit. Dan penyebab utamanya adalah bakteri Staphylococcus aureus. Nah, jadi ada beberapa nih pengobatan yang sudah ada konvensional saat ini. Contohnya adalah antibiotik. Tapi terkadang membuat iritasi pada kulit atau efek samping. Nah, dibutuhkanlah produk yang bisa menyembuhkan masalah ini, yang aman, alami, dan juga berkualitas. Pada penelitian ini, kita menggabungkan antara bioserum dan juga nanoemulsi dari dadak padi dan daun mangkokat berandaskan ajaran Ayurveda. Selain itu, kita menggunakan nanoemulsi karena kita ingin menambahkan efektivitas bioserum dalam penetrasi bahan aktif ke dalam kulit manusia. Nah, jadi pada penelitian kali ini kami akan menjawab 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil uji karakterisasi terhadap Simplicia, minyak ciri, dan bioserum nanoemulsi. Yang kedua, bagaimana aktivitas antioksidan pada sediaan ini melalui uji in vitro. Lalu yang ketiga, apakah sediaan ini mampu merangsang pertumbuhan rambut melalui uji in vivo. Dan yang terakhir, apakah sediaan ini mampu menghambat perkembangan bakteri Staphylococcus aureus. Pada penelitian ini kita akan menggunakan metode eksperimental eksploratif, yang dimana pada tahap pertama kita akan melakukan ekstraksi secara destilasi. Kita akan mencari minyak cirinya. Setelah itu kita akan membuat nanoemulsi dengan air dan juga mesin minyak. Setelah itu adalah pembuatan bioserum dan akan dilanjutkan dengan penggabungan antara nanoemulsi dan juga bioserum. Setelah itu akan dilanjutkan pada beberapa uji-uji. Yang pertama adalah uji in vitro. Uji in vitro mencakup uji karakterisasi terhadap serbuk, minyak ciri, dan juga bioserum dan emulsi. Yang kedua adalah uji antioksidan dengan metode WPH. Yang ketiga adalah uji daya hambar sendiri, dan yang terakhir adalah uji hedonik. Setelah itu uji in vivo kami akan lakukan kepada 9 hewan coba dan diberikan 3 grup, yaitu yang pertama adalah grup perakuan, yang kedua adalah grup positif, dan yang ketiga adalah grup negatif. Lalu, hasil yang diharapkan pada penelitian kami. Uji yang pertama yaitu uji karakterisasi, yang terdapat 2 uji. Uji yang pertama yaitu uji organoleptik. Pada uji organoleptik ini diharapkan bioserum nanoemulsi memiliki warna bening kekuningan dan memiliki sifat yang kental, lalu homogen, dan memiliki aroma yang lembut. Hal tersebut menunjukkan stabilitas pada formulasinya. Lalu yang kedua, terdapat uji fitokimia. Pada uji fitokimia ini diharapkan terdapat 5 senyawa aktif, yaitu flavonoid, alkaloid, tanin, savonin, dan terpenoid yang berperan sebagai antibakteri dan antioksidan. Lalu uji yang kedua yaitu ukuran partikel dan zeta potensial. Diharapkan pada uji ini nanoemulsi bisa berukuran 20 hingga 500 nanometer sehingga efektif dalam mengantarkan zat. Lalu memiliki nilai PDI yang rendah sehingga menunjukkan pendistribusian zat yang seragam dan juga stabil, dan juga memiliki zeta potensial yang tinggi. Hal itu menunjukkan adanya gaya tolak-menolak antar partikel sehingga menghindari adanya penggumpalan. Lalu uji yang ketiga yaitu uji antioksidan. Pada uji ini diharapkan nilai IC50 yang diperoleh berada pada konsentrasi rendah. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas antioksidan yang tinggi, di mana semakin kecil nilai IC50 maka semakin besar juga kemampuan serum dalam menetralkan radikal bebas. Lalu uji yang keempat yaitu uji daya hambat bakteri. Pada uji ini diharapkan seluruh formula membentuk daya hambat yang luas dan juga jelas terhadap bakteri Staphylococcus aureus, di mana luas daya hambat yang diharapkan yaitu di atas 20 mm, di mana hal ini menunjukkan adanya aktivitas antibakteri yang kuat dan juga efektif. Pada uji in vivo kami berharap bahwa pada grup perlakuan bisa menumbuhkan rambut lebih banyak dan lebih cepat daripada grup positif dan grup negatif, dan juga tidak memberikan efek tanda iritasi pada kulit hewan coba. Selain itu uji hedonik, kami berharap pada uji hedonik sebagai besar panelis saat menyukai produk kami dalam parameter tekstur warna dan juga aroma. Selain itu juga dari hasil kita akan mengetahui seberapa layaknya produk kita dalam segi kenyamanan dan juga estetika.
Nah, secara keseluruhan, bioserum nanoemulsi, kombinasi dari dedak padida dan mongkokan ini sangat berpotensi besar dijadikan sebagai produk yang menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan mengatasi alopecia cicatricial, di mana diharapkan penelitian kami ini mampu menjawab 4 rumusan masalah sebelumnya. Yang pertama yaitu stabil secara fisik dan kimia melalui uji karakterisasi. Yang kedua, memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Yang ketiga, mampu merangsang pertumbuhan rambut. Dan yang keempat, mampu memperhambat aktivitas bakteri Staphylococcus aureus, di mana kombinasi dari teknologi nano dan prinsip Ayurveda ini diharapkan mampu melahirkan sebuah inovasi yang aman, alami, dan berkelanjutan.